bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertama kali ILC ditayangkan di atas penderitaan Bobotoh Persib. Karena penyelenggaraan ILC ini menggagalkan siaran langsung Persib. Ini Pak Karni sama aku dibisu-bisu ikat mau sore. Tapi nggak apa-apa karena ini betapa pentingnya. Kalau misalkan ILC malam ini temanya soal siapa capres, siapa itu kan nggak penting. Ini penting soalnya bilik asmara loh. Lebih penting dari apapun di negeri ini. Kedua, wayangan ini hampir gak jadi karena untuk pertama kali saya tadi dijemput supir TV One, wayang sudah masuk sama kelirnya, begitu masuk saya ditinggal. Aku nggak marah kepada supirnya, tapi aku siapa ya pemimpin tertinggi redaksinya ini? Yang ketiga, ini wayangan pertama saya pakai baju biru karena saya disuruh Pak Ruhut Sitompul untuk mengikuti konvensi Demokrat. Inilah wayangku yang pertama kali saya tunjukkan khusus untuk Mbak Anggita Sari di belakangku yang bening kinclong-kinclong. Yaitu tentang pembunuhan Dewi Renuka. Dewi Renuka dipenjara melakukan bilik asmara dengan seorang kesatria di luar pengetahuan pengawasnya. Bilik asmara. Manut runtut kan sareruntung munggah mudun gunung Anjok Samudro. Manusia, apa salahnya aku melakukan asmara di dalam penjara? Bukankah penjara dimanapun di atas dunia ini Pak Karni? Dari balik penjara, orang-orang penjaralah yang dipenjara. Tetapi kalau dari balik penjara mereka melihat kita, kitalah orang-orang yang berada di balik jeruji. Mereka tak boleh punya keinginan, orang-orang di penjara tak bisa ke mall, tak bisa jalan-jalan. Tetapi kita, orang yang bebas, begitu banyak yang juga tak bisa ke mall karena tak ada duit. Bukankah itu penjara? Penjara sangat relatif Pak Karni, Pak Karni. Oh, sopirmu yang kebangetan tenan mau. Aku ditinggal. Begitu tanya, kok ditinggal? Lah, habis orang rumah saya tanya, barang-barang sudah naik semua? Sudah. Lah, aku bukan barang. Terus, Pak Karni, saya melakukan asmara itu. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter, on Mars. Apa salahnya? Apa salahku melakukan asmara? Bukannya asmara itu sama dengan oksigen, kebutuhan kita. Gonjang ganjing langit gelap-gelap. Inilah bukan Pak Turman. Ini adalah Resi Yamadagni yang mengawasi penjara hidup yang bernama Padepokan Yamadagni. Santri-santriku, kalau nuwun. Dia telah melakukan langkah asmara di dalam padepokanku. Maka bunuhlah perempuan ini. Hamba tidak sanggup. Kalau begitu, aku kutuk kamu menjadi binatang. Bumi gonjang ganjing langit gelap-gelap. Demikianlah wayang Ramayana pernah membuka cerita ini. Dan sekarang santri yang terakhir bernama Rama Parasu, awal dari cikal bakal Ramayana. Rama Parasu, ya. Bunuhlah perempuan ini dengan kapakmu, ya. Tetapi aku punya permintaan. Permintaanmu apa? Aku harus punya boleh permintaanku kamu penuhi setelah aku membunuh perempuan ini. Gonjang ganjing langit gelap-gelap.
lir kinjang kocap kacarito seperti diceritakan di kisah-kisah pewayangan Dewi Renuka dipenggal kembali macam. Apa sekarang permintaanmu? Aku minta Dewi Renuka dihidupkan kembali. Wah, salah pinter kamu, cerdas kamu. Maka Pak Karni di dalam cerita pewayangan, Dewi Renuka dihidupkan kembali oleh Resi Yamadagni atas nama cinta, maka kita diskusilah apakah boleh bilik asmara di dalam penjara. Apa bedanya asmara dengan makan? Kenapa orang di penjara masih boleh makan dan masih boleh ngirup oksigen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk dalang paling populer di Republik. Tapi sampai ditinggal mobil itu gimana ceritanya? Saya tanya, saya kok ditinggal? Lu saya tadi nanya sama yang jaga rumah, barang-barang sudah naik semua mas. Sudah, ya saya tinggal. Lu aku bukan barang ini mas, aku dalang nih. Tapi dalam pertanyaan saya mas, karena masih puasa, siapa sih pemimpin redaksimu itu? Itu. Itu di luar tanggung jawab redaksi, Mas. Oh iya iya. Tanggung jawab supir itu. Aku cuman bilang Pak Karni, siapa sih di Indonesia yang nggak kenal Pak Karni? Bahkan daun jatuh pun nunggu sabdanya Pak Karni. Tetapi kok mimpin sopir aja nggak bisa itu. Pak Mirsa, kita ketemu kembali di acara talk show terpopuler di Republik ini, ALC. Dan malam ini kita akan tampil dengan kisah dari penjara yang ternyata dalang kita Sujiwo Tejo justru menghalalkan asmara itu dimanapun juga, termasuk dalam penjara. Tapi judul kita bukan asmara, Napi PPIP, Raja Narkoba. Jadi kalau mendengar apa yang terjadi di dalam LP tersebut dan apa yang dilakukan selama ini, beliau, saudara Freddy itu layak dianggap rajanya narkoba. Karena tidak satu kali dia ditangkap, berkali-kali. Bahkan juga setelah dihukum mati, dia masih saja melakukan perdagangan tersebut. Dan bahkan dia mengatakan kepada Jenderal Benny Mamoto yang ada di sini bahwa dia tidak akan pernah berhenti dari perdagangan narkoba. Sekarang kita lihat paket berikut ini. Wajah lembaga pemasyarakatan kembali tercoreng. Seiring dengan kicauan Fanny Rosiana, seorang model majalah pria dewasa yang mengaku memiliki kedekatan khusus dengan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman yang ditahan di Lapas Cipinang. Fanny mengaku ia dan Freddy Budiman kerap mengadakan pesta seks dan syabu-syabu di ruangan Kepala Lapas Cipinang yang kala itu masih dijabat oleh Turman Hutapea. Tak hanya itu, gembong narkoba Freddy Budiman masih menjalankan bisnis narkobanya di balik jeruji. Fanny juga menuturkan Freddy juga mendapatkan banyak keistimewaan di dalam penjara, termasuk memiliki dan menggunakan telepon genggam. Selama saya ada di sana, itu ruangan selalu kosong ya Mbak. Oke. Selalu kosong, nggak pernah ada petugas atau pejabat ya Pak. Mbak ya, saya bilang. Freddy tuh luas ya, jaringannya luas, bisa mengendalikan handphone di dalamnya. Sebentar, luas bisa diartikan kuat? Kuat banget. Kuat banget, jaringan boncel. Nyanyian Fanny Rosiana yang membuka bobroknya Lapas Cipinang pada akhirnya membuat Turman Hutapea dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Lapas Cipinang. Bahkan, Turman kini tengah diperiksa secara internal di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau bicara kemewahan, saya tepi jelas tidak ada. Kalau masalah handphone, kalau itu kita berupaya setiap saat kita melakukan penggeledahan, selalu dapat.
Pengakuan Fani Rosiane jelas telah mencoreng nama lembaga pemasyarakatan. Namun, kini yang menjadi pertanyaan, benarkah gembong narkoba Freddy Budiman masih menjalankan bisnis narkobanya di balik penjara? Apakah benar Freddy mendapatkan perlakuan istimewa di dalam penjara? Pemirsa, sebelum saya mulai wawancara, saya ingin minta maaf dulu kepada para pencinta Persib Bobotoh tadi yang disebut oleh Sujiwo Tejo. Karena acara ini menyebabkan pertandingan Persib malam ini terdelay. Dan itu betul-betul di luar, artinya kesilapan kami, di luar kesengajaan. Karena kami baru tahu bahwa ada Persib malam ini, itu juga terlambat. Setelah persiapan ini, acara ini ada. Dan karena itu barusan saya telah meminta redaksi untuk mempercepat pertandingan itu setelah acara ini selesai, siaran tundanya bisa dimulai. Dan saya akan mulai dulu dari Anggita Sari. Selamat malam Anggita. Ya, malam. Anda kenal pertama dengan Freddy itu di mana? Saya kebetulan teman dekat dari adik iparnya. Adik iparnya. Ya. Kemudian Anda kenal pertama kapan? Waktu di Surabaya. Maksudnya sempat di Surabaya. Saya menemani adik iparnya membesuk. Kapan itu? Itu tahun berapa ya? Pokoknya 2012 atau 2011. Pokoknya sebelum pokoknya saya mulai intens lagi itu setelah penangkapan yang dia di BNN yang ekstasi. Baik, tapi ketika Anda pertama ketemu itu di penjara di Surabaya? Di Surabaya. Di penjara? Di LP? Iya. Dia dalam kasus apa waktu itu, Anda tahu? Saya nggak tahu, saya nggak nanya apa-apa karena di situ saya sebagai menemani adik iparnya saja. Adik ipar dia laki-laki perempuan? Perempuan dan sangat dekat dengan saya. Terus Anda ketemu dengan orang yang namanya Freddy? Iya. Dan kemudian langsung berlanjut? Enggak, itu kita nggak bertemu lama. Terus sempat kan di BNN ya, yang kasus ekstasi. Di situ saya mulai besuk lagi, nggak bertemu lama lagi. Terus mulai intensif bertemunya setelah di lapas Cipinang. Anda tinggalnya Surabaya atau Jakarta? Jakarta. Waktu ketemu di Surabaya itu Anda lagi ngapain ke Surabaya? Karena kebetulan itu keluarga Mas Rudi itu tinggalnya di Surabaya dan mempunyai bisnis konveksi di sana. Dan saya sama adik iparnya itu waktu itu lagi merencanakan bisnis konveksi. Merencanakan bisnis konveksi? Yang sudah berlanjut sampai sekarang. Sehari-hari sebelum itu apa pekerjaan Anda? Saya modeling, saya mahasiswi sama artis sinetron. Perusahaan konveksi itu di Jakarta atau Surabaya? Sekarang adanya di Jakarta. Didirikannya? Ya? Waktu didirikan di mana? Di Jakarta? Enggak, jadi waktu itu saya sama adik iparnya baru berdiskusi tentang itu. Belum dibuat. Waktu Anda ketemu Freddy itu, Anda tahu dia udah kawin? Status Freddy Budiman itu kan duda. Dia mengakuinya kepada Anda duda? Dan memang iya, karena saya itu kenal dengan ibunya juga, dengan kakaknya, dengan adiknya. Terus Anda jadinya berlanjut jadi pacaran? Saya nggak menganggap itu pacar ya, karena kita tidak pernah membuat komitmen gitu. Katanya Anda udah dekat ke pertunanganan. Selama kita berbincang, maksudnya selama saya dekat dengan di Lapas Cipinang bersama Freddy Budiman, kita berdua sama masa optimis kalau vonis
mati atau eksekusi itu tidak akan terjadi. Kita berdua selalu optimis seperti itu. Dan memang Mas Freddy Budiman itu sempat melamar saya untuk menjadi istri sirihnya sehabis lebaran ini. Kalau dia bujangan atau duda, dia nggak perlu punya istri siri dong. Dia bisa langsung menikah. Ya, Dia nggak perlu ada izin istri pertama kan. Dia duda. Dia bilangnya sih trauma dengan perceraiannya yang 2 kali perceraian. Berapa kali sebulan Anda ketemu dia? Atau seminggu berapa kali? Dalam seminggu saya 2 kali sampai 3 kali, bisa dicek di daftar pengunjung. Di Cipinang. Ya. Biasanya datangnya jam berapa? Saya selalu datang sampai sana jam 11. Kalau jam 4 itu saya pasti sudah pulang. Oh, jadi dari jam 11 sampai sore ada di dalam. Iya. Itu dibolehkan oleh sipir penjara? Dibolehkan bagaimana? Ya selama itu. Karena sepengetahuan saya ada jangka waktunya, kita udah diminta keluar. Pokoknya setiap sudah jam 4, saya sudah disuruh pulang. Jadi kayak orang pulang kantor, kalau udah sore pulang. Iya, gitu. Terus ada betul temannya Fani? Saya maaf, untuk di media profesi Fani sebagai model majalah pria dewasa bisa dibuktikan itu tidak ada. Maksudnya saya juga nggak ngerti, bukan masalah saya sih profesi dia apa. Yang saya tahu kedekatan saya dengan Mas Freddy itu berselang waktunya cukup lama dengan kedekatan dengan Fani. Dan Anda dulu kenal Fani atau kenal Fani, Freddy? kenal Fani. Kenal Fani dulu, sebelum kenal Freddy Iya, di Surabaya. itu pun hanya kenal yang sekedar saya kenal dari teman saya. Dengan siapa? Dengan Fani? Dengan Fani, jadi bukan teman dekat atau apa. Jadi nggak benar Anda dikenalkan sama Freddy justru oleh Fani? Nggak ada. Nggak benar itu. Ada yang Anda mengungkapkan? Mungkin saya akan menanyakan sesuatu. Fani belum datang ya? Udah datang. Oh ya, halo. Oh iya sayang. Gak usah pakai sayang, saya gak sayang sama kamu. Maaf, di salah satu media sosial, jujur sekali kehidupan saya di sini sangat terpojok karena saya banyak sekali dapat teror. Salah satunya saya dapat teror untuk menemani, diajarkan menemani Bapak Gayus Tambunan, itu di SMS. Lalu saya dapat teror dari media sosial Twitter. Saya diberi lihat, mungkin semua pada tahu artis Nikita Mirzani ya, yang habis babak belur. Saya diwanti-wanti, lain kali kalau ngomong hati-hati, karena nanti nasib kamu bakalan seperti dia. Dari siapa teroris? Saya nggak tahu dong, gitu. Dan di sini di media sosial pet ya, saya melihat ada komen. Ada seseorang perempuan lah berkata begini kepada Fani. Iya tuh tadi ada yang telepon gue, Van, nanyain lo si Koh Yudi. Gue nggak ikut-ikutan loh, dalam tanda kurung. Lalu Fani menjawab, bilang Yudi gue nggak kenal, kasih nomor gue. Gue ntar bilang sama Denny dicari sama Yudi lewat lo, karena ada yang ngancam gue nih. Sedikit pun lihat aja, gue suruh lawan Wamen. Wamen. Ini Dari siapa? ini account pet official Fani Rosiana. Kita lihat saja. Saya cuma mau tanya apa